Mengapa Nabi Muhammad di dalam sholatnya bersalawat pada saat membaca tahiyat? Lalu secara hakikat, siapa sebenarnya yang beliau shalawati itu? Selamat datang di Kaulaning Rasa. Apakah Nabi Muhammad adalah Nur Muhammad? Saudara-saudaraku, untuk memahami pertanyaan ini, di sini kita akan sama-sama belajar, dan saya akan mencoba menjelaskan bahwasannya Nur Muhammad bukanlah Nabi Muhammad yang berwujud fisik atau jasmani, akan tetapi Nur Muhammad adalah suatu sifat dan makhluk yang pertama kali Tuhan ciptakan sebelum menciptakan makhluk-makhluk lainnya. Karena Nur Muhammad sebagai nama Nur awal, yang nama itu akan disandangkan kepada insan yang kelak akan menerangi rahmat di seluruh jagat dan alam semesta. Dan Nur Muhammad adalah bagian dari nur zatnya yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Dari penciptaan jauhar awal inilah Tuhan berkehendak untuk menciptakannya Nur Muhammad supaya mengenal siapa sang penciptanya. Maka hakikat Nur Muhammad adalah Ar-Ruhul Azam, dengan dimensi lain disebut sebagai akal pertama, dan hakikat Muhammad atau An-Nafs Al-Wahdah atau jiwa yang tunggal, yaitu makhluk pertama yang diciptakan Tuhan, atau disebut sebagai Khalqatul Akbar, yakni ciptaan yang agung. Disebut juga dengan Al-Jauharun, yakni nurani atau inti cahaya. Dan jika dilihat dari segi inti, segalanya disebut dengan jiwa yang tunggal. Jika dilihat dari segi cahaya, disebut sebagai akal pertama. Dalam fenomena semestanya, ia memiliki sejumlah nama-nama dan simbol. Baik, kita bahas yang ke-1, yaitu akal pertama. Di dalamnya mengandung Al-Qalam yang luhur, An-Nur yang tunggal, dan Al-Lauhul Mahfudz. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengutip sebuah hadits qudsi, yaitu ketika Tuhan menciptakan ruh Muhammad dari cahaya keindahan wajahnya, aku jadikan Muhammad dari nur wajahku. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, awal ciptaan Tuhan adalah ruhku, awal yang diciptakan Tuhan adalah cahayaku, dan awal yang diciptakan Tuhan adalah Al-Qalam, dan awal yang diciptakan Tuhan adalah akal. Hadis riwayat Abu Daud. Saudara-saudaraku, maksud dari penjelasan tadi yaitu ruh, nur, qalam, dan akli atau akal adalah hakikat Muhammad. Kenapa demikian? Disebut nur karena awal ciptaan dan bersih dari kegelapan jahiliyah. Sebagaimana firman Tuhan, telah datang padamu nur dan kitab dari Allah. Al-Maidah ayat 15. Lalu disebut sebagai akal dikarenakan posisinya mengenal semesta secara bebas. Disebut sebagai qalam atau pena karena sebagai faktor transmitor ilmu pengetahuan, seperti pena yang memindahkan pengetahuan dari huruf-huruf. Ruh Rasulullah yang agung adalah simbol dari semesta yang diciptakan oleh Tuhan, sedangkan yang awal dan asal semesta ini adalah sebagaimana sabda Rasul, aku ini dari Allah, dan semua orang-orang beriman dari diriku. Dari Rasulullah itulah semua ruh-ruh diciptakan di alam lahut dalam bentuk hakikat paling sempurna. Dan alam lahut itu disebut dengan Al-Qathanul Ashli, yakni negeri asal. Setelah berlangsung selama 4.000 tahun, Tuhan menciptakan Arsy dari cahaya mata Muhammad, dan seluruh semesta ini berasal darinya. Dan kemudian, dari alam lahut tadi diturunkan secara bertahap hingga sampai ke alam paling rendah, yakni alam jasad. Ketika pertama kali diturunkannya dari alam lahut ke alam Jabarut, Tuhan memberi pakaian dari cahaya Jabarut dengan cahaya Ruh Al-Sultani. Dengan pakaian itu, Tuhan menurunkan lagi ke alam malakut, lalu dibalut lagi dengan pakaian cahaya malakut,
yang dinamakan Ruhul Rawani. Dan selanjutnya, Tuhan menurunkan ke alam mulki dan diberikan lagi pakaian dengan cahaya mulki yang dinamakan Ruhul Jasmani. Barulah kemudian Tuhan menciptakan berbagai jasad, sebagaimana firman Tuhan, darinya kami ciptakan. Surah Toha ayat 55. Lalu Tuhan memerintahkan ruh-ruh tersebut masuk ke dalam jasad. Maka masuklah ruh itu dengan perintah Tuhan, seperti firman-Nya, dan aku meniup di dalamnya dari ruhku. Dan ketika ruh-ruh tersebut berkait dengan jasad fisik, lalu ia lupa pada janjinya kepada Tuhan di hari perjanjiannya, yaitu Yaumil Mitsaq. Ketahuilah, para nabi semuanya didatangkan Tuhan ke dunia ini adalah untuk memberi peringatan datang dan pergi untuk menuju alam akhirat yang disebabkan oleh perintah dan peringatan Tuhan. Sangat sedikit sekali jumlah kesadaran manusia untuk kembali dan rindu kepada negeri sejatinya, sampai akhirnya kenabian itu berlimpah pada Ruh Agung Nabi Muhammad sebagai pamungkas para nabi, yaitu nabi terakhir. Semoga shalawat dan salam dan kehormatan yang paling sempurna terlimpah kepada baginda nabi kita dan juga kepada para nabi dan rasul lainnya. Tuhan mengutus mereka, para nabi dan rasul, untuk menyadarkan manusia-manusia yang lupa dari kealpaannya untuk menuju kesadaran sejati akan jiwanya. Mereka diutus untuk mengajak manusia bertemu ke maha keindahan Allah Azza wa Jalla. Katakan, inilah jalanku, aku mengajakmu kepada Allah. Dengan mata hati, aku dan orang yang mengikutiku. Surah Yusuf ayat 108. Saudara-saudaraku, mata hati itu disebut dengan mata ruh, dibuka di makam fuad bagi para aulia. Hal itu dapat diraih dengan ilmu batiniah, sebagaimana firman Tuhan, dan kami ajarkan padanya dari sisiku. Maka, sudah jelaslah kewajiban manusia itu. Saudara-saudaraku, renungkanlah proses luhur dan agung itu, dan segeralah kembali kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah latifah Rabbaniyah, yaitu hakikat kelembutan ilahi yang dilimpahkan di dalam batin manusia melalui nurnya, dan berujung menjadi aktivitas ilahiyah dalam akhlak mulia manusia, yang datang melalui sir, yakni rahasia batin, dan kemudian memancar ke kalbu, lalu menggerakkan ubudiyah sang hamba. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita semua selalu ada dalam kesadaran sejati dan hidup dengan kesadaran.